Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal anta muballighun anni qaumak la'allallaha ayyanfa'ahum bika wa ya'juruka fihim. Hadirin ikhwatu iman, kajian malam hari ini insyaallah kita meneruskan kajian tentang masuknya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan kita akan ambil ibrah, pelajaran, karena disebutkan Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari ini semoga menjadi motivasi ya, inspirasi bagi kita bagaimana keberadaan beliau masuk Islam dengan cara yang luar biasa ya, sahabat Abu Dzar di sini. Baik, masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari, tentunya beliau disebut Al-Ghifari karena dia asalnya dari Ghifar. Jadi kalau lihat peta, Ghifar itu di atas Makkah untuk menuju Syam. Harus diingat bahwa orang-orang Arab ya, orang-orang Makkah itu melakukan perjalanan di dua musim. Dan orang Arab musim hanya dua, satu musim dingin, dua musim panas. Musim dingin namanya syita, musim panas namanya soyif. Nah, di antara dua musim ini mereka sering rihlah di dua musim ini. Dan rihlahnya itu bukan rihlah seperti kita jalan-jalan, bukan, tapi rihlah mereka itu menjemput rizki dengan cara berbisnis. Dan rihlahnya itu adalah mereka datang ke dua tempat, satu di bawah Makkah namanya Yaman, dua di atas Makkah, maksudnya di peta ya, di atasnya itu Syam. Nah, negeri Yaman negeri yang subur, negeri yang memang di situ banyak barang-barang dagangan dari Yaman. Nah, nanti mereka berbisnisnya begitu, bawa barang dagangan dari Makkah menuju Syam ke atas, nanti balik lagi, nanti didagangkan ke Yaman, dari Yaman begitu terus. Makanya orang-orang Quraisy sejak zaman itu terkenal mereka itu sering jalan-jalan untuk berbisnis. Makanya diabadikan dalam surah Quraisy, rihlatash syita'i was-shayf. Nah, bagaimana hubungannya dengan Ghifar ya? Ternyata hubungan dengan Ghifar ini ada hubungannya. Karena letak Ghifar itu bagi orang Makkah ingin ke Syam. Syam itu Palestina kalau sekarang ya, Suriah, Jordan, itu kan negeri Syam yang dulu belum berubah seperti sekarang. Nah, bagi orang Makkah yang mau bepergian ke negeri Syam, itu mau tidak mau harus melewati negeri yang namanya Ghifar. Ini sejarah di sini dulu. Dan ternyata di Ghifar itu terkenal di saat itu sebagai tempatnya, kampungnya penyamun, perampok, perompak, bajing luncat munai namanya. Jadi mereka itu seperti itu, kebiasaan orang-orang Ghifar. Maka di sini peranan orang-orang Makkah ketika mau ke negeri Syam melewat Ghifar harus ada kompromi, harus ada cara bagaimana bisa aman. Nah, makanya nanti ada sosok sahabat yang namanya Abu Dzar. Ternyata orang-orang Ghifar itu ya mendengar desas-desus bahwa ternyata ada nabi akhir zaman
di Makkah yang dia muncul beberapa waktu yang silam. Terus terdengar. Hanya biasa kalau orang-orang yang membenci itu biasa kalau ngobrol itu biasa yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Maka yang masuk berita tentang sosok Muhammad jadi nabi ke negeri Ghifar itu adalah yang buruknya, yang sering disebut oleh Abu Lahab itu Sobiyun, Muhammad Sobiyun. Sobi itu adalah orang yang berani mengambil atau membawa ajaran baru sambil meninggalkan agama nenek moyang. Teteh Sobiyun. Jadi terkenal ke Ghifar itu bahwa Muhammad Sobiyun. Makanya begitu ya. Kalau desas-desus, kalau ada berita-berita yang simpang siur, begitulah keadaannya. Jadi yang masuk ke mereka-mereka yang di Ghifar itu seperti itu. Nah, ternyata yang terdengar oleh Abu Dzar itu memang betul seperti itu. Tapi sifat Abu Dzar orangnya ingin tabayun. Ingin cari klarifikasi, ingin kejelasan. Maka nanti ya, beliau bersama dengan saudaranya Unais. Saudara Abu Dzar itu Unais. Nama Abu Dzar itu Jundub bin Junadah. Nama aslinya Jundub ya. Tapi yang terkenal adalah Abu Dzar gitu. Terkenal Abu Dzar orang Ghifar, Abu Dzar al-Ghifari. Namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Jadi pelajarannya kita bisa memetik ibrah dari masuk Islamnya Abu Dzar al-Ghifari. Sampai-sampai Masya Allah beliau berani demi Islam gitu. Padahal dia itu seorang perampok. Orang-orang yang ada di Ghifar itu terkenal perampoknya. Makanya orang Arab mesti orang Makkah harus kompromi dulu kalau ke negeri Syam. Pulang pergi harus lewat Ghifar itu. Dan ternyata Nabi berdakwahnya luar biasa ya, ibrahnya. Nah, baik kita bacakan ya. Masih ya kitabnya kayak namut. Kayak deui. Ada siapa yang punya ada. Penulis kitab Lu'lu' Maknun mengatakan begini. Yang jelas keislaman Abu Dzar al-Ghifari yang namanya lengkapnya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah pakai pakai jim dua-duanya. Jundub bin Junadah, tapi tidak terkenalnya Abu Dzar. Beliau masuk Islamnya yang jelas adalah di akhir setelah Nabi Bi'tsah diangkat jadi Nabi beberapa tahun kemudian. Berarti di akhir itu setelah periode Syria ya. Dakwah Syria kan 3 tahun. Nah itu masih dalam itu. Nah setelah itu beliau masuk Islam. Walaupun nanti Ibnu Sa'ad dalam kitab Tobaqatul Kubra, Ibnu Sa'ad punya kitab namanya Tobaqah, bahwa Abu Dzar kata beliau masuk Islamnya di awal dakwah Syria. Di awal dakwah seperti di tahun pertama kenabian ya. Tetapi kata penulis ini wa fihi nawar, perlu diteliti kembali karena yang benar itu ketika jahriyah itu. Ketika jahriyah bukan sirriyah, berarti 3 tahun plus. Dan ternyata kisah Islamnya itu dia mencari kebenaran. Nah ini kuncinya ya. Jadi setiap orang yang mencari kebenaran, Allah akan memberikan hidayah. Jadi orang yang senantiasa ingin kebenaran, Allah berikan hidayah. Tidak hanya untuk oleh Allah ujung-ujung diberikan hidayah. Tidak ada. Umar bin Al-Khattab mencari hidayah. Semua sahabat yang lain mencari hidayah, maka Allah akan berikan. Beda dengan Abu Lahab, tidak mau hidayah. Beda dengan Abu Jahal. Beda dengan Al-Walid bin Mughirah. Mereka tidak mau hidayah, maka Allah khatamallahu ala qulubihi. Nah, ternyata di sini termaktub ya, tertulis di dalam Bukhari Muslim dengan juga riwayat Imam Ahmad. Tapi dalam kitab ini disodorkan dulu riwayat Ahmad. Kenapa? Karena lebih lengkap katanya.
Jadi diawalkan riwayat Muslim, riwayat Ahmad daripada Bukhari, karena di riwayat Muslim dan Bukhari itu tafsil ya. Di Bukhari itu tinggal dibaca di kitab Manaqib. Kitabul Manaqib di tengah-tengah, nanti ada manqobah biografi agung tentang para sahabat dari mulai Abu Bakar, itu dijelaskan hadisnya. Nanti disanding dengan Fathul Bari ya, kalau ingin mendalami di Sahih Bukhari. Itu kisah-kisah para sahabat. Nah, di sini disodorkan dulu riwayat Ahmad ya. Nah, saya ringkas ya. Panjang ini kisahnya. Abu Dzar mengatakan begini. Kharajna min qaumina Gifarin. Kami keluar dari kaumku yaitu Gifar menuju Makkah. Jauh ya, ini Gifar, ini Makkah, ini Syam. Madinah sebelah sini Madinah. Belum masuk. Jadi dari Makkah ke Gifar nanti ke Syam. Keluarnya itu ana wa akhi Unais. Saya dengan saudaraku namanya Unais. Ingat-ingat Unais ya. Kata Unais, aku punya kebutuhan untuk menuju ke Makkah. Maka berikanlah kecukupan untuk bekalku nanti ke Makkah. Ketika itu kata Unais. Singkat cerita, berangkatlah. Ya. Berangkatlah. Kemudian dari keberangkatan itu kami bertemu dengan seseorang yang mengaku bahwa Allah sudah mengutus seseorang di agama baru, itu agama Islam. Kemudian Abu Dzar bertanya apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang itu. Karena Unais duluan ke sana ya, ke Makkah. Maka kata Unais, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu atau orang itu, karena belum bertemu ya, belum bertemu, Unais itu ke Makkah, pulang lagi nanti ditanya oleh Abu Dzar. Unais itu saudaranya. Mereka mengatakan innahu syairun wa sahirun wa kahinun. Tuh kan ini kalau mau dihubungkan dengan yang kemarin kan ini dari hoaknya atau berita bohong, berita dustanya dari Abu Jahal dengan orang-orang tersebut. Jadi yang terdengar oleh Unais itu adalah innahu syairun, Muhammad itu ahli syair, sahirun tukang sihir, kahinun dukun. Tapi ingat Unais itu kata riwayat ini syairon. Unais itu adalah seorang ahli syair. Jadi ketika dia mendengar berita bahwa itu adalah tukang syair, ahli syair, tukang sihir, dia juga tahu karena ahlinya, Unais. Kalau di kitab ini buku renungan tarikh ya, karya K.H. Abdurrahman rahimahullahu taala, itu bagus buat kita sekalian mendalami yang belum bisa baca kitab, gunakan renungan tarikh karya K.H. Abdurrahman. Ean kalau dalam risalah kecil ya, beliau menulis tentang renungan tarikh. Di situ beri judul Abu Masuk Islam Abu Dzar Al-Ghifari. Ada tambahan kalau di sana ya. Tambahannya itu bahwa Unais ini dari Ghifar ke Makkah ikut perlombaan puisi, syair. Kan biasa di pasar-pasar ya, pasar Ukaz, pasar ini itu kan. Nah, dia juga ikut mumpung ke sana. Ternyata menang. Dan belum ada yang tahu bahwa Unais itu dari Ghifar ke sana. Hanya sebagai orang asing saja ke sana ikut perlombaan menang dan sambil mendengar. Makanya Unais langsung menegaskan dalam riwayat siapa ini? Ahmad dan Muslim. Beliau mengatakan kepada kakaknya yaitu Abu Dzar, "Qad sami'tu qaulal kuhan." Saya itu mendengar ucapan-ucapan dukun, fama yaqulu biqaulihi, bagaimana dukun berkata, wa qad wada'tu qaulahu ala aqra'is syi'ri,
Aku pun meletakkan itu pada pendapat qori syair. Fa wallahi tuh Unais, belum masuk Islam ini ya. Unais. Fa wallahi demi Allah ma yaltaimu lisanu ahadin annahu syairun. Tuh ahli syair gitu. Ahli syair itu mengatakan dia itu bukan orang ahli syair. Walaupun orang-orang mengatakan innahu syairun. Orang-orang Makkah ya, Muhammad itu tukang sihir. Kan kemarin itu sudah dijelaskan. Setiap ada orang asing datang ke sana langsung disebarkan berita hoax. Itulah orang-orang benar ya, orang-orang yang guroba itu. Orang-orang guroba itu pasti diasingkan dan diberikan image yang negatif. Karena kedengkian mereka kepada sosok Muhammad sebagai nabi. Ini belum ke Madinah, belum, masih di Makkah. Orang-orang kafir Quraisy begitu. Wallahi, sumpah lagi, innahu lasadiqun, innahum lakadzibun. Demi Allah, innahu lasadiqun, dia itu yang jujur. Wa innahum lakadzibun, mereka yang dusta. Kata Unais, seorang ahli syair dari Ghifar, saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menyatakan itu setelah ke Makkah karena ada keperluan. Maka Abu Dzar mengatakan, saat disebutkan begitu, hal anta kafiyya hatta in antaliko fa anzuro. Ini gambaran Abu Dzar anggere penasaran ketika ada saudara yang mengatakan seperti tadi, berbeda 180 derajat dengan berita-berita hoax yang tersebar di Ghifar tentang Muhammad nabi akhir zaman. Itu beda. Padahal Qur'an itu nggak dijelaskan gitu. Dia itu bukan penyair, tapi dia itu memang betul Rasul. Tapi dia tidak merasa puas. Nah ini hebatnya. Tidak merasa puas. Singkat cerita, kata Unais, fakun min ahli Makkah ala hadzarin. Sok penduduk Mekah, tapi hadar, hati-hati. Kenapa ada bahasa hati-hati? Berarti tahu Unais ya. Orang-orang Arab itu kan garalak gitu teh. Ketika ada berita-berita sobi yang teh, sobi langsung dikoroyok, ditenggelan. Memang begitu nanti dijelaskan. Ternyata hati-hati. Fa innahum qad syanifulah wa tajahhamulah. Bahasanya. Wa qad syanifulah. Syanifu teh abghaduhu. Mereka itu sangat membenci kepada Muhammad. Bahkan mereka itu terus tiap ada orang yang mengatakan dekat dengan Muhammad langsung diontrok dan langsung dikeroyok. Berarti itu periode awal kan ya? Pada awal masih kena dakwah setelah Syriah itu. 3 tahun berikutnya itu Jahriyah. Akhirnya Abu Dzar mengatakan, lalu aku pun bergegas pergi hingga aku sampai di Makkah. Nah, yang pertama boleh lakukan fatadha'aftu rajulan minhum. Fatadha'aftu kata para ahli, kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya, tadha'aftu itu kan dhaif ya, lemah. Fatadha'aftu rajulan, lalu aku mencari orang yang lemah. Imam An-Nawawi menjelaskan, nazartu ila ad'afihim. Aku melihat kepada orang yang paling lemah di antara orang-orang Makkah saat itu. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya tentang sosok betul gitu Muhammad begitu-begitu. Li'anna dha'ifa, karena sebenarnya orang dhaif itu, orang lemah itu ma'munul ghailati ghaliban, secara galib amanah gitu. Maksudnya itu. Karena Unais beda ya. Unais itu hanya mencari tahu saja. Pulang lagi, kalau Abu Dzar ingin lebih tahu lagi. Makanya bertanya di riwayat Ahmad Muslim ini bertanya kepada orang yang lemah. Sambil berkatanya begini, fakultu, aku berkata, aina hadzal rajul alladzi tad'unahu sabi'a. Sobi. Aina, di mana hadzal rajul, laki-laki yang tad'unahu sabi'a, yang kalian sebut-sebut sobi, ngaharewas. Ya kita nuju ngariung kieu nya. Abu Dzar datang ngaharewas kepada orang yang lemah.
Mun bahasa ieu mah mun lemah lamun rek gelut teh mah wani gitu ya. Nu leutik, nu begang, anu lemah gitu. Maka nanyanya ke situ. Apa yang terjadi? Fa asyara ilayya, lalu dia melihat kepadaku. Wa qala as-sabiu, langsung tarik. As-sabiu itu orang yang mengubah agama nenek moyang. Ketika mendengar as-sabiu, langsung itu teh diinterogasi dan dipukuli. Maksud dia tuh ngahareos, ingin dia itu mendapatkan berita tentang yang namanya Muhammad. Nanya ke yang lemah, tapi digorowokeun. As-sabiu. Masya Allahnya. Masya Allah. Famala ahlul wadi alayya, itu kata beliau. Maka orang-orang lembah itu, karena Makkah itu kan lembah, orang-orang Makkah itu melirik ke saya bikulli madarotin. Madarotin berarti dari segala madar, penjuru arah. Akhirnya mereka pun apa di sini melempariku. Mereka melempariku atin al mutamasiku, tanah kering ya, tanah kering, batu, tulang gitu, wa azmin, dilempari. Hatta khorortu magsyian alayya. Ini nih sampai begini Abu Dzar itu. Sampai aku pun tersungkur, kharra itu tersungkur, magsyian alayya, pingsan. Nya dikeroyok, dibaledog, ditenggelam. Itu sosok Abu Dzar hanya baru bertanya tentang ayat teh di dia nu ngaranna Muhammad yang disebut sobi, langsung dibalik gitu. Berarti dia itu bukan seorang muslim, salah bertanya, qadarullah. Sampai dia pingsan. Masya Allahnya. Ditenggelan pingsan. Kenapa? Kabayang oleh kita ya. Ketika ada orang yang dekat dengan Muhammad, pasti itu akan diintimidasi, bahkan mungkin dibunuh. Makanya jangan aneh, mereka-mereka yang masuk Islam awal, apalagi as-sabiqunal awwalun, ganjarannya surga tanpa hisab. Orang mah gitu-gitu tehnya. Ente orang mah itu. Justru Abu Dzar seperti itu sampai beliau pingsan. Pingsan, kalau pingsan ya dibiarkan. Dan beliau mengatakan begini, fartafa'tu hinartafa'tu, aku pun bangkit ketika aku siuman. Ka'anni, tuh kata beliau, ka'anni seolah-olah aku itu nusubun ahmaru. Nusub itu ansob. Innamal khamru wal maisiru wal ansob. Ansob itu kan patung yang ditegakkan. Tapi ahmaru berwarna merah. Kenapa? Apa maksudnya? Seperti patung dan berwarna merah. Patung zaman dulu kan disimpan patung di sini, kemudian disembelih binatang-binatang, mau domba, kambing ataupun mungkin unta ya, disembelih dan darahnya dilumuri ke nasob tersebut, patung tersebut, dan berdarah. Maka Abu Dzar mengatakan ka'anni nusubun ahmaru, aku seperti patung yang berlumuran darah, semuanya, bukan hanya wajah, semuanya. Maka di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya ya. Imam An-Nawawi mengatakan nusub itu adalah sonamun, patung. Wa kanu fil jahiliyah yansubuna sonama, ditancapkan patung, wa yadhbahuna indahu, menyembelih binatang di pinggirnya, fayahmarrud biddam, maka menjadi memerah karena dengan adanya darah. Wa yaksidu, dan yang dimaksud Abu Dzar yang tadi, nah kata Imam Nawawi, anna min kathratid dima illati salat minhu, bahwasanya itu karena banyaknya darah yang mengalir dari tubuhku. Soro ka'annahu sonamul mumtali'u biddima, itu seolah-olah menjadi patung yang banyak dengan darah, min kathrati ma yuzbahu anhu, dikarenakan waktu itu banyak yang disembelih binatang-binatang itu, kemudian dilumuri patung itu dengan darah, dan aku pun sama seperti itu. Jadi beliau itu satu, kenapa sampai pingsan, berarti terjawab ya. Terjawab, bukan hanya dipukul,
dilempar dengan batu, dilempar dengan tanah kalau ada, dilempar dengan tulang, di sini pakai azmin bikulli madaratin wa azmin, sampai aku pun pingsan, ketika bangun aku seolah-olah patung yang berdarah. Itu di Makkah ya, dekat Ka'bah itu. Beliau itu bertanyanya di situ. Fa'ataitu Zamzama, Masya Allah. Kemudian aku pun mendatangi Zamzam. Kan makanan sudah tidak ada kan, karena dipukuli, dikeroyok. Fasyaribtu min ma'iha, aku pun minum dari air Zamzam itu. Wa ghasaltu anni dama, aku pun membasuh darah-darah yang ada dalam badanku. Di Zamzam, berarti di Ka'bah kan, di Ka'bah sebelah sananya, antara Safa dan Marwah. Itu dekat dari situ. Dan ternyata beliau itu selama di situ 30 hari, belum bertemu dengan Nabi. Jadi beliau itu lama di situ di Makkah itu selama 30 hari. Baina yaumin wa lailatin, malam dan siang itu saja. Wa ma kana li ta'amun, ini yang harus kita jadikan ibrah ya. Dan tidak ada sedikit pun makanan pada diriku illa ma'u Zamzam. Tiap hari 30 hari hanya minum air Zamzam. Ingat Abu Dzar itu kecil, perawakannya kecil, Abu Dzar itu. Tiap hari minum Zamzam, 30 hari berarti. Terus minum Zamzam. Kenapa? Tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Ini keislaman seorang, makanya Abu Dzar itu sosok yang sangat luar biasa. Luar biasanya, Masya Allah, Abu Dzar begitu. Jadi dia bermula seperti itu, harus berdarah-darah dulu. Harus berdarah-darah dulu, kemudian tidak ada makanan kecuali hanya Zamzam. Tapi membuat badannya semakin besar itu. Kenapa? Karena kan Zamzam. Zamzam itu kalau baca hadisnya kan ma'u Zamzama lima syuribalahu dalam konsep Tib Nabawi. Ma'u Zamzama, air Zamzam itu lima syuribalahu. Tergantung dia niatnya minumnya untuk apa. Kalau untuk minum membuat hilang haus. Kalau untuk makan membuat kenyang. Kalau untuk obat menjadi syifa. Makanya Ibnu Umar ya, kalau berdoa minum Zamzam, Ibnu Umar tuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa syifaan min kulli da'in. Tambahnya itu, kalau biasa kan kita bukan ini wa amalan mutaqabbalan. Yang ini diganti dengan wa syifaan, dan obat penyembuh min kulli da'in, dari segala penyakit. Minum Zamzam begitu. Qadarullah, saya juga sama ketika umroh sebelum pandemi, tidak mungkin untuk berdiri karena kaki sangat besar. Tawaf, kemudian sa'i 7 kali dipapah oleh saudara saya Kang Eka Jatnika. Di saat itu ketika turun tidak pernah minum apapun. Ketika sudah masuk ke ini ya, wilayah Makkah, kalau di bandara masih minuman mineral biasa. Ketika masuk itu 7 hari saya tidak pernah minum apapun kecuali Zamzam. Terasa itu Zamzam, minum naon-naon Zamzam. Di hotel buang airnya ganti dengan Zamzam. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan Zamzam terus. Masya Allah, kekuatan itu luar biasa. Sakit tetap, kondisi kaki sakit tapi fit. Itu teralami 7 hari. Kan semuanya 9 hari. Nah 7 hari itu minum Zamzam tidak pernah lepas. Air yang lain pun tidak pernah diminum, walaupun disediakan ya, Zamzam. Ternyata betul Zamzam itu niatkan untuk haus, untuk minum, untuk kesegaran segar. Dan memang begitu ya Zamzam. Ngan hanya akal. Datang ke dia jadi harganya mahal ya. Mahal atau melebihi daripada bensin ya, melebihi daripada itu, mahalnya luar biasa. Harusnya kan murah, tapi mungkin ini dari ongkos dan sebagainya. Tapi Abu Dzar merasakan itu, saya pun merasakan. Ketika sakit yang dipapah, santai yang tahu kan dipapah dari sini sampai ke Piade, dari Piade naik ke pesawat, tetap masih begitu. Qadarullah, Allah memberikan kesembuhan biiznillah dengan itu. Di antaranya, tapi tetap dari Allah ya. Dari Allah yang memberikan kekuatan untuk bisa tawaf,
cai dan sebagainya. Masuk lagi ke sini hadirin ikhwatul iman. Nah, ketika dia kan di situ ya, diamnya di Ka'bah, di Jam-Jam, kan Ka'bah itu tawaf. Nah, beliau mengatakan begini, ketika penduduk Mekah di waktu malam yang terang, tiba-tiba ada dua perempuan yang sedang tawaf di Baitullah, tapi ya tawaf jahiliyah ya. Tawaf jahiliyah. Tawaf jahiliyah kan urianan, telanjang gitu. Kemudian dia mendatangi aku dan mereka dan mereka berdoa untuk patung yang namanya Isab dan Nailah. Nama patung. Patung itu bukan hanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, bukan ratusan. Dia itu berdoa untuk patung Isab dan Nailah. Apa itu patung Isab? Apa itu patung Nailah? Adalah dua patung yang diyakini oleh orang Arab bahwasanya mereka kalau berzina di Ka'bah itu akan terhapus dosa-dosanya. Makanya dengan menghususkan patungnya bukan patung Hubal, Lata, Uzza, Manat, tapi patung Isab dan Nailah. Jadi lamun Khadijah teh gitu. Kalau merasa punya dosa, kari tawafnya didinya dan cari patung Isab dan Nailah. Kata Abu Dzar, berarti sudah sembuh ya ini ya. Kisahnya sudah sembuh. Kata Abu Dzar, ankihu ahadahumal akhar. Kawin ku maneh itu. Kawin ku maneh duaan ke istri yang tadi ya. Kawinlah oleh kalian berdua patung yang itu. Artinya apa? Tidak memberikan sanjungan pujian. Karena ternyata betul Abu Dzar dulu itu dia tidak suka patung, bukan penyembah patung. Abu Dzar Al-Ghifari itu sejak dulu. Ketika melihat ada dua perempuan dia tawaf dan menyembah patung Isab dan Nailah, cek Abu Dzar mah ankihu ahaduhumal akhar, kawin ku anjeun duaan gitu. Maksudnya apa? Agar terbuka itu pemikirannya. Makanya kudu dikawin patung nu eta. Masya Allah ya. Tapi ternyata dia tidak sadar itu ya, bahasa itu kan bahaya ya. Bahaya kalau bahasa itu kan bahaya. Pedah ke perempuan kan ya. Bahaya. Akhirnya dua perempuan itu dekat dan menoleh kepada Abu Dzar sambil berkata begini, "Lau kana hahuna ahadun min anfarina." Kalau ada di antara kami, kelompok kami, paledogan maneh sia gitu. Bahasa urang. Karena kan tidak ada, itu hanya dua orang saja. "Lau kana hahuna ahadun min anfarina." Kalau ada seorang di sini dari kelompok kami, dipaledog maneh teh gitu. Bahasa kasar karena menghina patung Isab dan Nailah. Beres begitu, baru Rasul turun. Nah, ini kisahnya. Kata Abu Dzar, fastaqbalahuma Rasulullah wa Abu Bakrin wa huma habitani minal jabal. Maka turunlah Rasul dengan Abu Bakar dan mereka turun dari gunung. Karena ingat begitu ya, kalau Ka'bah itu begitu. Seperti gampangnya seperti katel. Katel kan begini. Nah, Ka'bahnya di sini. Kan lembah. Biwadin dzi ghairi zar'in. Satu lembah yang tidak ada tumbuhan sedikit pun. Itu kan awalnya. Maka begitu Ka'bah. Maka mimpikan ya, ingin umroh, ingin haji ya, harus ya. Kalau bisa gitu ya, dalam sekali umroh atau haji. Yang haji juga ingin lagi ya, Bu. Apalagi yang lain-lainnya. Singkat cerita ya, Rasul pun datang dan dia dengan sahabatnya Abu Bakar dan istislam Hajar Aswad itu beliau isyarat raba Hajar Aswad, lalu dia tawaf di Ka'bah, lalu sholat. Nah, beda dengan yang tadi kan ya. Yang dua perempuan tadi beda, sedangkan Abu Bakar dengan Rasul seperti tadi
meraba Hajar Aswad, tawaf di Baitullah 7 kali, kemudian sholat di situ di Maqam Ibrahim. Setelah beres sholat, aku pun mendatangi beliau. Nah, berarti pertemuan di sini. Fakuntu awwalu man hayyahu bi tahiyyatil Islam. Kata Abu Dzar, di saat itu orang-orang tidak berani mengucapkan salam. Akulah yang pertama kali mengucapkan salam, kata beliau, dan aku mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Langsung mengucapkan salam. Berarti ada riwayat Abu Dzar itu sebelumnya memang sudah yakin dan sudah masuk Islam. Bahasnya ya Rasulullah, bukan ya Muhammad. Di saat orang ada, dan tidak mungkin tidak ada, itu kan pusatnya, Ka'bah itu pusatnya. Tapi aku yang mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Rasul pun langsung menjawab. Rasul tahu tidak? Tahu Rasul itu dari Jibril alaihi salam. Wa alaikassalam warahmatullah. Ini jawabannya. Kemudian Rasul pun berkata, ada pertanyaan 3 di sini. Mimman anta? Tidak nanya ya, tidak nanya nama, tidak mas muka. Ini kan mimman anta, min dari man, siapakah, anta anda. Mimman anta, dari mana? Itu perlu ngaran berarti ya. Itu perlu ngaran. Namanya siapa tadi? Nama aslinya? Jundub bin Junadah. Tapi tidak nanya nama. 1, mimman anta, dari mana anda? Min Gifar, kata beliau, dari Gifar. Kemudian Rasul bertanya kedua kali, mata kunta hahuna? Nabi bukan tidak tahu, ingin menegaskan. Mata, kapan? Kunta, anda, hahuna, berada di sini. Sejak kapan? Sejak kapan anda berada di sini? Aku pun menjawab, kuntu hahuna mundu salasina baina lailatin wa yaumin. Aku di sini sejak 30 hari. Berarti kan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Masya Allah, 30 hari. Kenapa tidak pernah bertemu? Ada yang tahu? Karena yang pertama kali beliau itu dipukuli, dilempari, karena mengatakan sobi. Dan beliau tidak pernah bertanya kepada siapapun, dan tidak pernah meminta makanan sedikitpun kepada orang lain. Beliau mengandalkan air Zam-Zam 30 hari. Ingin bertemu dengan Nabi. Mencek orang makan, tanya we gitu. Tetapi Abu Dzar tidak. 30 hari terbayang di lemburna Gifar menuju Makkah, tidak bertanya kepada siapapun setelah kasus yang tadi. Mencek orang makan, ayahnya cek orang mah. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan 30 hari baina lailatin wa yaumin, siang dan malam didinya, berarti ai bahasa kieu teh. Si ganuti iya nya maunya tenanya gitu. Karena sangat genting, terbayang. Sangat genting saat itu. Pertanyaan ketiga. Kan 30 hari dari jawabnya. Pertanyaan ketiga, faman kana yut'imuka? Kalau begitu siapa yang memberi makanmu? 30 hari, Pak. Duit aya kan, perbekalan sudah habis. Kendaraan pasti sudah tidak ada, karena tadi kan dizolimi. Maka aku pun menjawab, maka nali tu'amun illa ma'u Zam-Zam. Tidak ada makanan sedikit pun kecuali Zam-Zam. Fasamin tu, aku pun menjadi besar. Samin itu besar ya. Hanya minum Zam-Zam. Kan orang mah minum air unggul kan pegang gitu ya. Ini minum Zam-Zam, fasamin tu. Fasamintu, aku pun menjadi besar. Jadi sehat gitu lah ya. Sehat hanya dengan minum air Zam-Zam. Berapa hari? 30 hari. Kayak Abu Adekia ya, dengan Umi ya. 30 hari. Di sana kan 40 hari kalau haji ya. Nah, 30 bisa minum ini semua. Untuk sehat, seger, lain ku gendut, lain. Jadi membuat sehat segernya Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Nabi menegaskan, lihat, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min. Innaha, itu ke Zam-Zam,
bahwa air Zam-Zam itu mubarakah, penuh dengan barokah. Wa innaha ta'amu tu'min, bukan hanya untuk minuman tapi sebagai makanan yang sehat. Kan anehnya, kenapa? Itu kan diminum. Betul, itu adalah sebagai makanan yang tadi kita jelaskan. Rasul dengan siapa tadi? Abu Bakar. Ada Rasul, ada Abu Bakar. Perbincangan antara Rasul dengan Abu Dzar. 3 pertanyaan tadi ya. Dari mana, berapa lama, dan makan dengan apa. Kita tahu bagaimana sahabat Abu Bakar. Abu Bakar sifatnya apa? Dermawan. Masya Allah, dermawan. Makanya jangan aneh. Ini awal-awal Islam kan, Abu Bakar tidak pernah lepas dengan Rasul. Abu Bakar terus-terusan mulazamah dengan Rasul. Makanya ibrohnya ya, kalau ingin banyak ilmu, ingin kebarokahan, mulazamah dengan ulama. Rasul tidak ada, para pewaris Rasul adalah ulama. Mulazamah dengan ulama. Maka dengan ulama itu akan terbawa dan ada adab etikanya. Kalau kita bermulazamah terus dengan ulama, itu akan terpecreti ya, terperciki terhadap keulamaan tersebut. Karena ingat, ketika kita mulazamah dengan ulama, mulazamah dengan karya ulama juga sama. Ini kan karya ulama. Itu akan terbentuk fikrah dan akhlak kita. Ingin seperti itu. Yang kadang-kadang kalau ulama-ulama dulu, Pak Bu, ingin apapun hanya dengan melihat ulamanya tanpa diberikan ilmu, sudah beres gitu. Jadi hanya ingin melihat wajahnya saja. Ibnul Mubarak kan beliau belajar adab, bahkan 30 tahun. 30 tahun belajar adab, kakara belajar ilmu. Kita mah belajar ilmu dulu, maka tidak beradab. Boga ilmu tidak pernah santun kepada yang di bawahnya, kan gitu. Tidak pernah mengucapkan salam, itu tidak beradab. Harusnya apa? Ya santun saja, karena bermula dari adab dulu, jangan dulu ilmu. Makanya antum nih yang di sini menghafal, kalau sulit menghafal mungkin adab dengan Allah kurang. Mungkin adab dengan ulama kurang, mungkin adab dengan Quran kurang. Pokoknya banyak adab yang harus kita coba latih. Nah, kembali ke sini, Abu Bakar ternyata beliau sosok yang Masya Allah beradab, terus mulazamah dengan Rasul. Makanya ilmu yang luar biasa ya memang ada di Abu Bakar. Karena Abu Bakar sejak awal Islam beliau bermulazamah dengan Nabi hingga Nabi meninggal dunia, ilmunya pasti banyak. Tapi kenapa tidak banyak seperti Abu Hurairah? Ada yang tahu? Karena Abu Bakar tidak lama setelah Nabi meninggal, 2 tahun kemudian meninggal. Jadi ilmu beliau belum tersampaikan ke seluruhnya. Begitupun Umar, Utsman, Ali, mereka kan sibuk di kepemimpinan. Maka Abu Hurairah nanti tampil, maka Aisyah nanti tampil, Ibnu Abbas tampil, Ibnu Umar akan tampil, karena mereka jadi ulama, sedangkan ini para khalifah. Makanya betul, kalau yang hebat ya memang Abu Bakar. Nah, Abu Bakar karena dia punya sifat dermawan, memohon kepada Rasul ketika mendengar pembicaraan tadi. Tersentuh beliau itu sambil memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, idzan li fi ta'amihi lailata. Ya Rasul, izinkan aku untuk memberikan makan kepada beliau malam ini saja. Fa'ala, lalu dilakukan itu. Kemudian Rasul Abu Bakar bergegas keluar, aku pun bersama beliau karena diajak. Sehingga Abu Bakar membukakan pintu dan di situ mulai ada zabib Taif. Zabib Taif itu, zabib itu apa? Anggurnya, inab mujaffaf. Zabib itu anggur kering. Anggur kering tapi Taif bahasanya. Zabib Taif. Kita bahas nanti bab Taif ya, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke, bukan hijrah, dakwah dari Makkah ke Taif. Nanti ada. Taif itu negeri yang subur hari ini sampai hari ini.
Yang dilempari kan Nabi di Taif. Taif itu negeri yang subur makmur, dan yang menjadikan kelebihannya adalah kurma, anggur, zabib Taif. Makanan lezat yang ini. Makanan lezat. Maka kata Abu Dzar, "Fakana dzalika awwala ta'amin akaltuhu biha." Itu pertama yang aku makan, zabib Taif. Anggur kering dari negeri Taif. Yang pertama aku makan. Diberikan makanan yang terbaik. Nah, ini ibroh juga. Ada tamu berikan yang terbaik. Namun orang mah merenaun saaya namanya. Tapi Abu Bakar Masya Allah memberikan zabib Taif. Falabistu ma labistu. Aku pun tinggal di situ berbarengan, Masya Allah, bersama dengan Abu Bakar dan Rasul yang beliau mimpikan. Tsumma ataitu Rasulullah, dan aku pun datang kepada Rasulullah dan ikrar syahadat. Dan aku pun Rasul pun bersabda. Nah, kan dia sudah masuk Islam. Di riwayat lain yang di Bukhari ini, di Bukhari mah ada sahabat Ali di sini. Ali yang melihat Abu Dzar seperti itu adalah orang asing, maka Ali memohon untuk membawa ke Nabi. Ada yang begitu, ya, beda-beda. Kalau di Bukhari begitu. Ali melihat nih ada orang asing di Ka'bah, lalu dia bertanyanya itu, tapi Abu Dzar beberapa hari bertemu dengan Ali. Ali saat itu masih usia 10 tahun. Di riwayat ini ya, tambahan riwayatnya beda dengan yang tadi. Kemudian di sini langsung satu hari Ali bertanya kepada Abu Dzar, "Ala tuhadditsuni malladzi aqdamaka?" Kata Ali kecil usia 10 tahun. "Apakah engkau tidak akan berbicara kepadaku apa yang niatmu datang ke sini?" Maka Abu Dzar, "In a'taitani ahdan wa mitsaqan latursydannani fa'altu." Tapi meminta janji. Karena apa? Kejadian sebelumnya minta janji, maka Ali pun berjanji. Lalu dikabarkan apa keinginan Abu Dzar di situ. Maka Ali mengatakan, "Innahu haqqun huwa Rasulullah." Nah, dijelaskan oleh Ali di usia 10 tahun ketika sudah masuk Islam. Itu benar, itu adalah Rasulullah. Fa idza asbahta fattabi'ni. Kalau nanti subuh, pagi hari, ikuti saya. Anak kecil, Masya Allah. Anak kecil dengan Abu Dzar saat itu. Maka fantolaqa yapfuhu. Yapfu itu begini. Ini Ali, ini Abu Dzar. Mengikuti sampai nanti masuk ke rumah Nabi bersama dengan Ali. Dan Nabi mendengar pengakuan itu. Wa aslama makanahu. Dan di tempat itulah Abu Dzar masuk Islam. Beda dua versi ya. Tapi terlepas dari itu tetap ini keinginan Abu Dzar ingin bertemu dengan Nabi, tapi tidak berani untuk mengungkapkan karena kejadian awal seperti itu. Nah, setelah dia masuk Islam, Nabi langsung bertanya, "Fahal anta muballighun anni qaumaka?" Cananon geus dah. Fahal anta, apakah anda wahai Abu Dzar, muballighun, akan mau menjadi mubaligh anni dariku, qaumaka, untuk bertablik di kaummu. Nabi sudah tahu ini orang Ghifar. Apakah anda mau jadi mubaligh di Ghifar? Jadi tidak hanya dia yang masuk Islam, cerdasnya Rasul ya. Tidak cukup gitu. Tidak cukup ya. Di sini juga sama nanti ya. Orang Palembang, apakah anda siap jadi mubaligh Baitur Rahman ke Palembang? Harus itu deh. Harus ya, karena Nabi kan yang memerintah. Tong di dia, tong nikah ke orang dia nya. Kayak jadi orang dia. Nabi mengatakan begitu, apakah anda siap menjadi mubaligh terhadap kaummu? Dan Rasul memberikan tabsyir, memberikan kabar gembira, la'allallaha an yanfa'ahum bika, semoga Allah memberikan manfaat dari tanganmu, wa ya'juruka fihim, dan Allah memberikan ujroh, pahala
kepadamu untuk dakwah di Ghifar. Akhirnya diterima tidak? Bismillah. Diterima, padahal belum tahu ilmunya. Belum tahu ilmu apa kan itu. Akhirnya beliau pun pulang. Fantolaktu, lalu aku pun pulang ke Ghifar. Didatangi 3 orang. Hatta ataitu akhi Unaisan. Aku mendatangi Unais yang tadi itu. Singkat cerita, ya berdebat dulu biasa ya. Singkat cerita bahwa dia sudah masuk Islam, tapi singkat cerita Unais pun masuk Islam. Alhamdulillah, itu dakwah beliau. Yang kedua didatangi ibunya. Dan kami berdua karena sudah masuk Islam mendatangi ibuku. Apa yang dilakukan oleh ibunya, apakah menerima atau tidak? Akhirnya menerimanya. Dan dia tidak membenci agama Islam. Dan aku masuk Islam, kemudian aku membenarkan dan juga beliau masuk Islam. Yang ketiga, hatta ataina qaumana Ghifar. Kemudian baru aku dakwah ke kaum kami yang namanya Ghifar. Sebagian masuk Islam, sebagian tidak. Dan ternyata nanti yang menjadi pemimpin di Ghifar itu bukan Abu Zar, tapi Ima bin Rokhosoh al-Ghifari. Jadi rajanya atau jadi pemimpinnya. Pemimpin Ghifar itu yang menjadi imam dan sebagainya bukan Abu Zar, tapi Ima bin Rokhosoh. Kemudian setelah dakwah di situ, terus dakwah, akhirnya ketika banyak yang masuk Islam, Abu Zar dengan kaum yang ada di Ghifar datang ke Madinah. Setelah beres datang ke Madinah dan mengucapkan ikrar syahadat dan siap untuk Islam. Qabilah Aslam pun juga mereka masuk Islam, sampai-sampai Nabi mengatakan Ghifarun ghafarallahu laha. Semoga bangsa Ghifar diampuni oleh Allah. Kenapa ada diampuni? Karena mereka mantan-mantan penyamun, perampok, perompak, tapi mereka masuk Islam atas tangan Abu Zar al-Ghifari. Masya Allah. Itulah dakwah ya. Dakwah itu bukan hanya kita melihat bahwa saya yang terbaik. Jangan. Kita dakwahi mereka dengan santun, dengan jelas, tegas, lugas, luwes. Optimalkan yang itu dengan dakwanya. Jangan berpikir dia tidak akan diberikan hidayah. Jangan. Ajak saja oleh kita. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita. Ghifarun ghafarallahu laha. Semoga Allah mengampuni bangsa Ghifar, suku Ghifar. Wa aslamu salamahallah. Dan semoga Bani Aslam, qabilah Aslam pun Allah selamatkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan kepada kepada Abu Zar al-Ghifari, irji' ila qaumika. Pulanglah ke kaummu, fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Beri kabar, berikan bahwa mereka mesti masuk Islam. Hadirin ikhwatu iman, kembali ke yang tadi, berarti ibrah yang bisa kita ambil, kita petik dari Islamnya Abu Zar al-Ghifari. Jauh-jauh dia datang di Ghifar karena dia ingin bertemu dengan Nabi. Hatinya sudah terbuka, walaupun harus meregang nyawa ya, dilempari, dipukul oleh orang-orang Makkah saat itu. Tidak makan, tidak minum, hanya zam-zam saja. Lamanya 1 bulan penuh, 30 hari. Tetapi qadarullah dia bertahan di situ demi untuk mendapatkan cahaya ilahi. Kita juga sama ya, harus dioptimalkan. Biar kita diberikan hidayah oleh Allah, maka bukalah hati kita. Bukalah hati kita agar mendapatkan hidayah dilalah dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, demikian pemaparan di pertemuan hari ini. Insyaallah di Sabtu depan kita akan coba menelusuri bagaimana tantangan-tantangan bangsa Quraisy dalam memerangi Nabi, dalam memerangi dakwah Nabi. Seperti tadi yang dijelaskan, insyaallah kita akan runut apa saja tantangan atau gaya-gaya
orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga kajian Sirah Nabawiyah ini semakin mengantarkan kita lebih cinta lagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semakin rindu untuk bertemu dengan beliau, dan semoga saja kita kelak di mahsyar, kelak di mauqif, tempat perberhentian, di haud Nabi, di telaga Nabi, kita dipanggil, diselamat datangkan oleh Rasul sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.